Sebetulnya itu prosedur yang resikonya itu jarang terjadi hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, sebaiknya ketika kita akan melakukan tindakan medis, jangan kita pikirkan yang bagus-bagusnya saja, akan tetapi harus siap dengan berbagai resiko. Ada sampai juga ya yang melakukan liposuction tapi akhirnya meninggal karena itu. Gimana dokter? Menurut saya hal ini bisa terjadi pada siapa saja. Ini merupakan salah satu resiko medis saat kita memutuskan untuk operasi, pasti ada resiko medisnya. Sebetulnya setiap pasien sudah diberikan informasi prosedur oleh dokter dan tenaga medis, atau istilahnya itu informed consent, yang harus ditandatangan oleh pasien. Di situ ada informasi prosedur jelas ketika dilakukan anestesi, baik itu anestesi lokal ataupun anestesi total bius. Ada resiko-resiko tertentu, termasuk dari tindakan medisnya sendiri. Di situ dijelaskan ada resiko-resiko, dari resiko yang minimum sampai yang maksimal sudah ditulis di situ. Seperti anestesi, ada resiko shock anafilaksis, ada resiko alergi, ada bahkan ketika kita memutuskan untuk dilakukan anestesi, ada juga resiko hingga kematian. Itu sebetulnya sudah dituliskan. Termasuk liposuction sendiri memang sebetulnya mini surgery ya, jadi bukan bedah yang besar. Biasanya dokter-dokter bedah atau dokter-dokter kulit itu melakukan liposuction dengan anestesi lokal. Rata-rata sih kita kondisinya sadar dan kemudian kita lakukan liposuction dengan alat kanula, back and forth ya, digeser ke depan ke belakang dan akhirnya disambungkan ke mesin vakum. Sebetulnya itu prosedur yang resikonya itu jarang terjadi hal-hal yang seperti ini. Akan tetapi melihat kondisi pasien, riwayat melahirkan 2 bulan, di situ memang mungkin faktor resiko adanya hal-hal yang tidak bisa kita inginkan. Bisa saja terjadi emboli. Itu ada emboli dan itu memang resikonya, komplikasinya sampai ke kematian. Kita tidak bisa tahu, dan ini bukan malpraktek ya kalau menurut saya. Karena malpraktek itu tidak sesuai prosedur. Kalau ini saya yakin dokter tersebut sudah melakukan sesuai prosedur, akan tetapi ada resiko medis yang tidak bisa dihindari. Dan ini saya katakan bisa terjadi kepada pasien dan dokter manapun di dunia ini, gitu. Jadi saya himbau kepada masyarakat jangan sampai asal bilang atau kepada media malpraktek, sedikit-sedikit malpraktek. Di sini semua masyarakat harus paham bahwa ketika kita melakukan tindakan medis, maka ada resiko untuk terjadinya hal-hal tertentu. Ada yang kita sebut resiko medis. Contohnya infeksi. Contoh lain lagi memar, bengkak, shock, alergi. Kemudian ada perdarahan, ada emboli, dan paling akhir yang paling kita sangat menakutkan itu ya, yang harus paling kita hindari adalah resiko kematian. Dan ini tuh sebetulnya bisa terjadi kepada dokter manapun dan bisa terjadi kepada pasien manapun. Akan tetapi sebetulnya bisa kita minimalisir resikonya dengan edukasi dan pencegahan-pencegahan tertentu. Contohnya kita harus memberitahukan kepada dokter dengan jujur apa obat-obatan yang kita konsumsi, kemudian penyakit-penyakit apa saja yang kita miliki. Jadi kita harus terus terang kepada dokter supaya resiko-resiko itu bisa dihindari. Karena ada beberapa penyakit tertentu yang memang ketika kita melakukan pembedahan itu ada resiko. Contoh penyakit hemofilia yang ibarat itu perdarahannya itu susah diberhentikan. Nah, kita juga harus memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada dokter. Nah, ini saya juga tidak tahu nih pasien tersebut ini memiliki penyakit apa sebelumnya, konsumsi obat-obatan apa sebelumnya, gitu. Jadi ini semua itu adalah menjadi faktor resiko medis untuk tindakan yang dia lakukan. Dan saya dengar juga kan baru saja melahirkan ya 2 bulan.
Itu juga ada hormonal changing atau perubahan hormonal di mana pos melahirkan itu hormonalnya itu belum stabil secara sempurna. Nah, itu pun salah satu yang bisa menyebabkan faktor resikonya lebih tinggi ketika dia melakukan tindakan medis tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya ketika kita akan melakukan tindakan medis, jangan kita pikirkan yang bagus-bagusnya saja, akan tetapi harus siap dengan berbagai resiko yang akan terjadi. Dan itu sebetulnya sudah dituliskan ya di informasi prosedur. Seperti itu. Menanyakan aja, waktu itu liposuction itu ini ya sebenarnya resikonya ya? Enggak ya? Sebetulnya sih seharusnya resikonya minimalis ya, akan tetapi saya kembalikan tadi, anestesi, ini kan pasien di anestesi. Anestesi itu ada obat yang dimasukkan kan ya. Setiap orang itu memiliki sensitivitas dan alergi istilahnya terhadap obat-obatan tertentu. Ini tidak bisa kita simpulkan, oh ini prosedur minimal, prosedur invasif atau non invasif, karena sekecil apapun tindakan medis itu akan selalu ada resiko dari tindakan medis tersebut. Itu tadi, ini kan dia dilakukan anestesi. Saya juga tidak tahu nih apakah dilakukan anestesi lokal atau anestesi total. Total di sini artinya bius, dia tertidur. Nah, untuk anestesi sendiri banyak resiko yang ini dari anestesinya saja dulu ya, bukan dari prosedurnya. Dari anestesinya sendiri sebetulnya pasien itu biasanya sudah diinformasikan bahwa untuk tindakan anestesi mau lokal ataupun bius biasanya akan ada alergi, kemudian ada shock anafilaktik, kemudian ada juga yang paling resiko paling berbahaya itu adalah resiko kematian. Jadi itu sudah ditandatangan oleh pasien, dan berarti ketika pasien memutuskan untuk melakukan tindakan medis atau operasi, berarti siap untuk menerima segala resiko yang akan terjadi. Gitu. Baik, Dok. Ini kan tadi bilang ada form medisi ya, Dok? Iya, inform consent. Ya. Berarti jangan anggap sepele, Dok, ya, untuk masyarakat, Dok, ya? Ya. Jadi kita juga untuk masyarakat ketika kita ada alergi, catat. Kita harus tahu alerginya apa. Jadi yang harus tahu alergi obat, alergi makanan, itu adalah pasien sendiri, bukan dokter. Jadi ketika diberitahu oleh seorang praktisi medis atau tenaga kesehatan, pasien tersebut memiliki alergi tertentu, sebagai seorang pasien harus proaktif dan sigap untuk mencatat alergi yang kita miliki, baik itu alergi makanan ataupun pada obat-obatan tertentu. Gitu. Dan karena kedepannya yang namanya alergi ini jangan dianggap sepele. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.